Kali ini di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalor. Kalor atau panas adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan mc delta T. Kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar m kg agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus Q per delta T atau kapasitas kalor sama dengan M dikali C. Perubahan wujud gas. Kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku, dinyatakan dengan rumus Q sama dengan M dikali L. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor yang diperlukan pada peristiwa ini yaitu Q sama dengan M dikali U. Dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap pada titik didihnya. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur. Jadi kalornya sama dengan massa dikali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan mc delta T. Pada fase ini, zat wujudnya cair. Jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa dikali kalor uap. Setelah air menjadi gas, fase selanjutnya gas akan mengalami kenaikan suhu, sehingga persamaan yang digunakan Q sama dengan mc delta T, di mana C adalah kalor jenis gas. Adjust Black. Jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan adjust Black. Secara matematis, adjust Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T1 sama dengan M2C2 delta T2. M1C1 dikali T1 dikurangi TC sama dengan M2C2 dikali TC dikurangi T2. Perpindahan kalor. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut konduktor, seperti logam. Sedangkan penghantar panas yang buruk disebut isolator. Contohnya kayu dan plastik. Contoh peristiwa konduksi pada kehidupan sehari-hari adalah ketika kita memanaskan salah satu ujung besi, maka ujung yang lainnya juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu dihitung dengan rumus
H sama dengan Q per T sama dengan KA delta T per L. 2. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air saat dipanaskan. Laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan berikut. H sama dengan Q per T sama dengan H A delta T. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor menurut Stefan Boltzmann adalah sebagai berikut. H sama dengan Q per T sama dengan E tau A T pangkat 4.